cintailah sepenuh hati sang baginda Rasul. Di dalam hadis kursi dijelaskan, Allah menyatakan, ya Muhammad, ini hebatnya baginda Rasul, aku tidak akan menciptakan, menjadikan langit dan bumi beserta isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Bahasanya laulah, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh alam yang ada ini. Nama aku, nama saya, namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Itulah syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja. Iman taruhannya, cinta ke Rasul itu iman taruhannya. La yu'minu, diawali dengan lam. Kaidah lam itu ada dua, nafiyah, nahiyah. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintai aku seperti mencintai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, seperti mencintai dirinya, mencintai orang tuanya, mencintai manusia seluruhnya. La yu'minu, jadi bukan main-main hadirin. Sampai di mana kecintaan awak ke baginda Rasul? Bila awak kecinta kepada Rasul kalau kita tidak tahu? Makanya dalam kajian Islam itu ada namanya ma'rifatul Rasul, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Tidak cukup hanya ma'rifatullah kalau tidak ada ma'rifatul Rasul, karena yang membuka peluang untuk ke Allah itu Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah 33, Al-Ahzab 21. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan berkat kasih dan sayang Allah sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan, serta diberikan keistiqomahan hati.
Mudah-mudahan seluruh dan semua amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah kita diberikan kesempatan menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, yang mana banyak saudara-saudara kita yang telah berpulang menghadap kepada Allah tak kembali lagi. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat hidup. Kita juga masih diberikan oleh Allah kesempatan, yaitunya sehat, waktu luang, karena banyak saudara-saudara kita yang hidup, manusia-manusia yang hidup, tetapi waktu luang dan kesempatan itu tidak punya, tidak mensyukuri yang namanya atas karunia nikmat yang Allah berikan. Hadirin kaum muslimin, setidaknya ada dua nikmat yang sangat besar, bermanfaat, yang harus kita syukuri. Satu adalah nikmat iman, yang kedua adalah nikmat sehat. Kalau iman kuat, badan tak sehat, susah juga. Kalau seandainya badan sehat, kuat, tapi iman lemah, susah juga. Jadi kedua-duanya alhamdulillah masih berada di qalbu kita. Maka oleh sebab itu semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya peringatan-peringatan hari kelahiran Rasul, yang sering kita kenal dengan Maulid. Maulid atau Maulud terserah, yang penting kedua-duanya boleh. Hadirin kaum muslimin, karena Maulid itu adalah waktu kelahiran. Sementara kalau pakai maulud adalah sosok atau seseorang yang lahir. Siapa itu? Baginda Rasul. Kapan waktu lahirnya? Ada Itsnin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terpenting bagi kita adalah karena Rasulullah adalah manusia pilihan yang tiada tandingannya, tidak ada bandingannya, maka kita sebagai umat wajib hukumnya mengambil uswah. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Laqad. Jadi ada bahasanya di sana adalah taukid, sungguh. Itu penekanan yang kuat itu. Allah menyatakan sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah, contoh tauladan. Jadi umat Islam kalau ingin mengidola, mencari idola, mencari contoh, mencari uswah, jadikanlah baginda Rasul dari seluruh aspek kehidupan. Sabui salah, masalah saja ada. Jadi tidak perlu mencontoh kepada yang lain. Masalah ekonomi berdagang, masalah akhlak pergaulan, masalah kepemimpinan, masalah rumah tangga, masalah keilmuan, saja ada. Jadi salah besar kalau ada umat Islam mengidolakan yang lainnya selain baginda Rasul. Karena yang lain itu tidak dijamin, akhlaknya tak dijamin, ibadahnya entah barantah, agamanya tidak jali, dan pun nanti tidak bisa memberi syafaat kepada kita. Kalau baginda Rasul jelas, ibadah jelas, keimanan jelas, akhlak jelas, tidak ada yang sia-sia. Bahasa kita tidak ada yang cacat. Begitulah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu cintailah sepenuh hati sang baginda Rasul. Di dalam hadis kursi dijelaskan, Allah menyatakan, ya Muhammad, ini hebatnya baginda Rasul, aku tidak akan menciptakan, menjadikan langit dan bumi beserta isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Bahasanya laulah.
Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh alam yang ada ini. Hebat kan? Yang kedua, hebatnya baginda Rasul. Namaku, nama saya, namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Itulah syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja. Tidak diterima syahadat seseorang. Begitu hebatnya. Jadi tidak perlulah umat Islam itu mengudalakan yang lain. Gali itu Rasul. Apa yang tidak ada? Ada. Semuanya ada. Bahkan Rasul menyatakan iman taruhannya. Cinta ke Rasul itu iman taruhannya. La yu'minu. Diawali dengan lam. Kaidah lam itu ada dua. Nafiyah, nahiyah. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintai aku seperti mencintai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, seperti mencintai dirinya, mencintai orang tuanya, mencintai manusia seluruhnya. La yu'minu. Jadi bukan main-main hadirin. Sampai di mana kecintaan awak kepada baginda Rasul? Bila awak kecinta kepada Rasul kalau kita tidak tahu? Makanya dalam kajian Islam itu ada namanya ma'rifatur Rasul. Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Tidak cukup hanya ma'rifatullah kalau tidak ada ma'rifatur Rasul. Karena yang membuka peluang untuk ke Allah itu Rasul. Bahkan doa kita tidak diijabah oleh Allah kalau tidak ada selawat. Maka selawat itu pembuka pintu langit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu perbanyak selawat. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, dan lain-lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah menyatakan kalau awak memang betul cinta ke Allah, ikuti Rasul. Ali Imran surah yang ketiga 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku itu Rasul itu. Kalau awak cinta ke Allah, menyembah ke Allah, ikuti Rasul. Kalau memang itu yang kita lakukan, maka apa yang dapat dari Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosamu. Oke, jadi itu. Jadi cinta ke Allah harus diawali mengikuti Rasul. Kini awak sebagai umat, kata kita mengaku umat Rasul. Sejauh mana kita mengikuti Rasul, ittiba'i Rasul itu? Hadirin kaum muslimin, setidaknya laksanakan perintah Rasul. Atiullah, atiur Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita dari seluruh aspek kehidupan yang ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Contoh kecil saja. Setidaknya 4 sifat yang terkenal itu saja kita transfer, kita amalkan ke dalam diri kita, kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Apalagi seorang pemimpin, sangat luar biasa itu. Itu saja dilaksanakan, aman tuh. Sidik, sedekah, sidik, selalu berkata dan berbuat benar. Ingat itu, selalu, bukan benar saja itu, berkata dan berbuat benar. Jadi perkataan cocok je perbuatan. Bukan hanya mengecek saja doh, perbuatan ya juga. Sangat penting sekali. Apalagi kalau sifat ini dilaksanakan oleh para penguasa. Tidak akan ada korupsi doh. Aman negari. Yang jujur ko yang tidak ada gini ko.
banyak dutuhnya, banyak bohongnya. Jadi apa yang kurang Rasul? Tidak ada, lengkap sudah, sempurna. Maka wajib para penguasa, calon-calon penguasa yang sekarang berlomba-lomba, tirulah kepemimpinan Rasul itu. Kalau tidak usah, karena itu amanah itu. Iza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Jangan main-main itu. Saparo, sakare atau sawalah kaki di neraka itu. Pemimpin itu berat. Maka nama pemimpin yang zalim. Di kelurahan kok, kalau ada maksiat, itu lurahnya cari dulu tuh, dek doso. Kalau seandainya lurahnya tidak mencegah, bukan sembarangan itu. Kalau ada masyarakatnya yang tidak makan, itu lurahnya yang kena itu. Tapi kalau lurah yang korupsi, kan bahaya itu. Pemimpinnya yang tidak benar. Makanya ikuti Rasul, ittiba Rasul. Kalau tidak tanya kepada ulama, kalau tidak tanya kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bisa bertanya ke Al-Quran dan hadis, bertanya ke yang tahu jo Al-Quran dan hadis itu. Siapa yang tahu? Ya ulama. Tidak boleh dibohongi itu, karena ulama adalah ahlinya ilmu. Ulama yang istiqomah, bukan ulama usuk. Ulama itu banyak macamnya. Hadirin kaum muslimin, amanah. Amanah itu selalu dapat dipercaya, mulai dari yang ketik sampai kadang-kadang. Baik amanah diri pribadi, amanah anak-anak, amanah keluarga, amanah masyarakat, amanah rakyat, apalagi amanah Allah. Kalau dilantik menjadi pemimpin tu kan bahasanya bersumpah itu. Huruf kasam dalam agama itu ada 3, hadirin. Jangan dimainkan itu. Wallah, demi Allah, saya akan menjalankan. Ingat itu. Kalau tidak dilakukan, bahaya. Lamun lambe pasti. Kalau sudah memakai huruf qasam, kata sumpah, itu wajib mempercayainya. Lain cerita kalau dengan bahasa-bahasa sumpah yang lain. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu bagaimana kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanah, cerdas. Jadi menjadi pemimpin itu cerdas, cerdik, pintar. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau dijual negara itu bodoh nama itu mah. Rela mengorbankan negara, rela mengorbankan masyarakat demi kepentingan sesaat, demi kepentingan orang-orang yang ada di belakang itu bodoh namanya itu. Lebih jahiliyah daripada orang yang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu tidak ada menjual negaranya, tidak ada menyengsarakan rakyatnya. Paling-paling jahil untuk dirinya, jahil dalam masalah agama. Jahil sekarang beda itu. Jadi oleh sebab itu, maka rujuk kepada Al-Maidah ayat 55, mencari pemimpin itu setidaknya ada 4 kriteria. Luar daripada 4 itu tidak. 1, iman. Yang kedua, dia mendirikan solat. Ketiga, dia zakat. Yang keempat, dia taat tunduk patuh kepada Allah. Al-Maidah 55. Luar daripada itu tidak boleh, hukumnya haram. Umat Islam, umat yang lain kita tak tahu. Yang terakhir adalah tabligh. Sampaikan amanah. Yani suruh-suruhan. Dan jangan yang tidak benar disampaikan, yang benar. Nah, kalau ini kita contoh, jadi kepada para penguasa, para pemimpin, calon-calon pemimpin, maka belajarlah kepada sang baginda Rasul. Banyak baca sirah beliau, banyak baca sejarah beliau, banyak baca perjuangan-perjuangan Rasul, dan ikuti jejak langkah. Kalau zaman kini alhamdulillah awaklah modern. Dulu di zaman padang pasir, zaman Rasul, tidak ada satupun padang pasir, tandus, jauh. Teknologi jauh dari yang sekarang. Kok bisa? Ini yang penting. Jadi oleh sebab itu, semakin tinggi teknologi dan kemampuan kehebatan manusia, jangan semakin tinggi pula kemerosotan akhlak dan budi pekerti, terutama adalah para penguasa dan pemimpin. Kenapa? Karena sahabat Rasul menyatakan, khalifah menyatakan,
Utsman bin Affan, negara agama akan tegak dan berkembang kalau dengan sultan. Sultan itu adalah kekuasaan. Kenapa? Tajamnya dakwah pena penguasa berbeda dengan tajamnya lidahnya seorang ulama. Walaupun ulama berkuar-kuar menyampaikan ini haram, ini tutup, itu tidak boleh, itu maksiat, dan kari lakuan indak jo. Tapi kalau penguasa cukup dengan selembar kertas, buat surat, hari besok pagi tempat maksiat yang ada di sana tutup, stempel, edarkan, besok pagi eksekusi itu selesai. Itu hebatnya dakwah kalau dengan kekuasaan. Makanya Rasulullah itu sewaktu di Mekah 13 tahun hadirin tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dicakik sedang sholat di muka Ka'bah, tidak ada yang menolong. Tapi setelah hijrah, kekuasaan sudah berada di tangan, maka kebenaran akan mudah tersebar dengan cara yang baik, termasuk membela seluruh, bukan hanya umat Islam, seluruh umat Yahudi, Nasrani, dan kaum-kaum yang lainnya. Karena hukum Allah itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.